Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bersama kekasihnya. Kita sebut saja dia Balmond, yang baru saja tiba di sebuah acara pesta dansa, tepatnya di kota Budapest. Balmond ini tak lain adalah bos kriminal yang sudah lama beroperasi di kota besar itu. Pada saat mereka berjalan masuk, mata tertuju kepada seorang pria yang sepertinya sedang memantau pergerakan sepasang kekasih itu dengan tatapan dingin. Seperti tatapan singa jantan yang belum makan selama 1 minggu. Kita sebut saja pria ini Joy. Pada dasarnya, Joy adalah seorang hitman yang bekerja untuk menghabisi para kriminal di berbagai kota. Salah satunya adalah misi untuk melenyapkan Balmond. Namun untuk mencapai Balmond, Joy harus menumbangkan beberapa pengawalnya karena Balmond sedang santai menikmati pertunjukan dansa yang berlangsung di balkon VIP bersama kekasihnya. Setelah memberikan arti sopan santun kepada para pengawalnya, pada saat itu juga Joy berhasil membuat Balmond tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Menyadari dirinya sudah tidak mampu melakukan apapun, Balmond memberikan penawaran kepada Joy dengan bayaran 3 kali lipat dari yang diberikan bos Joy untuk melenyapkannya. Namun Joy tetap pada prinsipnya, sambil mengatakan bukan begitu cara bermainnya. Balmond kembali meminta waktu 10 detik dengan alasan hanya ingin melihat pertunjukan dansanya. Namun dengan kecepatan tangan Joy, akhirnya ia berhasil membuat Balmond rekal untuk selamanya. Saat Joy hendak pergi, tiba-tiba saja ia terkena pusing 7 keliling yang disebabkan oleh tagihan listrik, angsuran rumah, dan cicilan Supra X-nya yang masih menunggak. Hingga akhirnya ia berjalan turun dengan sempoyongan. Pindah ke perempuan, kita sebut saja dia Maize, yang sudah sangat panik hingga ia berlari keluar untuk mengamankan diri. Saat ia mengambil ponselnya, tiba-tiba saja ia terjatuh akibat para penonton yang berlarian keluar dari gedung itu. Untung saja ada Joy yang menolongnya dan membawanya keluar dari kerumunan tersebut. Sesampainya di luar, Maize pun berterima kasih kepada Joy karena telah menyelamatkannya. Namun lagi-lagi Joy kembali terkena pusing, membuat Maize panik. Ketika ia hendak memberikan air minum, tiba-tiba Joy menghilang seperti kilatan cahaya. Maize pun semakin penasaran dengan pria tampan dan berotot itu. Saat Joy kembali ke rumahnya, diperlihatkan sebuah pintu seperti berangkas dan jebakan di setiap sudut rumahnya, menandakan bahwa pria ini memang penuh dengan adrenalin. Keesokan paginya, Joy pergi memeriksakan kepalanya untuk memastikan apakah benar pusing yang ia alami gara-gara cicilan Supra X-nya yang masih menunggak atau ada masalah lain. Joy menjelaskan bahwa kepalanya sudah beberapa kali terbentur. Dokter kemudian menjelaskan bahwa kepala yang sering terbentur berulang kali bisa berujung pada CTE. Pengertian dari CTE sendiri adalah terjadinya penumpukan protein yang merusak sel-sel otak yang jika dibiarkan akan semakin parah seiring waktu. Dokter pun menyarankan Joy untuk melakukan tes ulang dan menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Sepulang dari pemeriksaan, Joy langsung bertemu sahabat sekaligus bosnya, seorang pria yang selalu memberi Joy target kriminal yang harus diberantas di berbagai kota. Kita sebut saja dia Zevi. Drink that coffee or just stir it to death. You worry about my coffee. Kedatangan Joy ke tempat itu hanya untuk memberitahu bahwa akhir-akhir ini ia merasa kurang sehat. Zevi kemudian menyarankan Joy agar tidak terlalu sibuk dengan kehidupan hingga lupa menikmatinya sendiri. Maksud Zevi tak lain adalah menyuruh Joy untuk liburan bersama seseorang. Selepas bertemu Zevi, Joy langsung pergi ke tempat Maize berlatih untuk mengembalikan ponsel yang tertinggal. Pada saat itu juga, Maize mengajak Joy untuk makan malam bersama sebagai ucapan terima kasih kepada pahlawannya, sekaligus memberikan nomor teleponnya. Ketika berjalan keluar, tiba-tiba Joy membuang nomor telepon yang diberikan Maize. Menyadari salah satu anggota penari melihatnya, Joy pun langsung mengambilnya kembali.
Untuk pertama kalinya, pria yang penuh dengan adrenalin ini dibuat pusing oleh satu perempuan karena ia tidak tahu bagaimana memulai topik pembicaraan seperti apa dan bagaimana yang hampir saja membuatnya jatuh pingsan. Good to see you today. So, Makan malam akhirnya terjadi dan mereka pun mulai berbagi cerita satu sama lain. Joy menjelaskan kepada Maize bahwa ia sudah bergabung dengan Angkatan Darat sejak usia 18 tahun. Karena pekerjaannya, akhirnya ia berada di kota ini. Perbincangan pun berlangsung dengan sangat romantis. Hingga akhirnya, untuk pertama kalinya, seorang pria bernama Joy, pria kekar jantan berotot dan penuh adrenalin ini akhirnya menjalani hubungan asmara dengan seorang penari balet. Tak disangka, Joy mendapat kabar buruk dari dokter bahwa ia telah mengidap penyakit CJD. Penyakit CJD ini menyebabkan kerusakan otak yang sangat cepat akibat protein abnormal, yang artinya Joy akan mengalami penurunan fungsi saraf motorik, kehilangan koordinasi, sakit kepala hingga berujung pada kebutaan. Dokter menjelaskan kepada Joy bahwa belum ada obat yang bisa menghentikan atau menyembuhkan penyakit ini. Ia kemudian menambahkan bahwa kelangsungan hidup Joy paling lama tinggal 3 bulan. make this for you. Okay? Mengetahui apa yang akan terjadi padanya, Joy hanya bisa pasrah dan berniat menghabisi dirinya sendiri. Namun, saat melihat foto dirinya bersama Maize, ia akhirnya mengurungkan niat itu. Tiba-tiba saja, Joy mengemas semua perlengkapan adrenalinnya dan membuangnya di bawah jembatan. Di pagi harinya, Joy menemui Zevi dan mengatakan bahwa ia ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya alias pensiun. Zevi heran mengapa Joy tiba-tiba bersikap seperti itu. Joy pun akhirnya menjelaskan bahwa ia mengalami penyakit langka yang akan membunuhnya dalam kurun waktu 3 bulan lagi. Ia kemudian meminta Zevi untuk memberitahu seluruh anggotanya bahwa target mereka selanjutnya adalah Joy sendiri dengan niat untuk melenyapkannya sebagai kriminal. Joy tidak meminta bayaran dari Zevi, melainkan ia sendiri yang akan membayar semuanya dengan harga yang sangat tinggi. Menurut Joy, hanya itu satu-satunya cara agar Maize bisa melupakannya tanpa tahu siapa Joy sebenarnya. Ia bahkan menitipkan sejumlah uang untuk diberikan kepada Maize sebagai bekal kehidupan sehari-harinya. Namun Zevi menolak permintaan Joy. Ia berkata akan mencari dokter di seluruh dunia. Jika tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan, maka Zevi akan mencari dukun sekalipun. Zevi terus mengatakan kepada Joy bahwa ia harus tetap berjuang apapun caranya. Joy membantah dan berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana cara berjuang jika ia buta. Meski begitu, ia kembali memohon agar Zevi memerintahkan anggotanya untuk melenyapkannya. Namun Zevi menegaskan kembali bahwa ia akan memenuhi semua permintaan Joy kecuali satu, yaitu memerintahkan orang untuk menghabisi Joy. Joy pun pergi dan berterima kasih kepada Zevi karena telah sangat baik kepadanya. Setelah bertemu Zevi, Joy kemudian mendatangi seorang pemimpin hitman di kota itu. What brings Joe Flood to my door? Kita sebut saja dia Antoinette. Joy menjelaskan bahwa ia menginginkan kontrak pelenyapan atas dirinya sendiri. Antoinette seketika tersenyum, mengira itu hanya lelucon. Di samping Joy terlihat seorang pria berbaju hitam. Kita sebut saja pria itu Max, sekaligus tangan kanan Antoinette. Antoinette kemudian menjelaskan kepada Max bahwa orang yang berdiri di depannya itu ialah orang yang telah menghabisi ayahnya pada waktu itu. Joy pun angkat bicara dan menjelaskan kembali bahwa ia melakukan itu karena ayah Antoinette telah melanggar aturan permainan. Setelah mendengar bahwa Joy hanya ingin pensiun, Antoinette jelas terkejut. Namun ia tidak berpikir panjang karena sejak lama Antoinette sudah menyimpan dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya ia setuju dengan permintaan Joy dan berjanji akan mengerahkan pasukan terbaiknya di seluruh kota. Joy hanya meminta agar permainan ini dilakukan secara bersih. Siapa sangka pemirsa, Joy melakukan misi pelenyapan terhadap dirinya sendiri dan bahkan menanggung biayanya sendiri. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Joy memang benar-benar manusia yang hidup
dengan penuh tantangan dan adrenalin. Wajar jika semua orang berhati-hati kepadanya. Saat hendak pergi, Joy meminta waktu hingga pukul 12 malam tepat bahwa permainan dimulai pada tengah malam. Pada saat itu juga, Antoinette langsung mengirim misi baru kepada semua hitman di seluruh kota. Namun, sebagian dari mereka menolak misi tersebut karena yang akan mereka lawan adalah Joy, hitman paling berbahaya dan paling terkenal di seluruh penjuru dunia. Ooh, love doll. You with a spicy hunger. Delivery request. 2 million. That's real money. Kembali kepada Joy yang sedang menunggu pujian hatinya kembali dari latihan. Saat Maize tiba dan bertemu dengan Joy, tanpa diduga, Max sedang memata-matai mereka berdua. Tidak diketahui apa maksud Max melakukan itu. Namun yang pasti, ia memiliki rencana di balik semua pengintaian tersebut. Pada saat itu juga, Joy memberitahu Maize bahwa ia akan keluar kota selama beberapa minggu dan tidak menutup kemungkinan ia akan kembali lagi. Ia mengatakan bahwa mereka harus rehat dari hubungan asmara yang sedang mereka jalani. Maize yang tidak mengetahui apa-apa tiba-tiba heran dengan penjelasan itu dan tidak menyangka bahwa Joy bisa sejahat ini kepadanya. Dari sekian banyak kenangan manis yang telah mereka lalui bersama, semuanya berakhir begitu singkat. Hal itu membuat Maize sangat kecewa dan pergi dengan perasaan terluka tanpa satupun alasan jelas yang Joy berikan. Namun Joy tetap pada pendiriannya sebagai laki-laki jantan, membuktikan bahwa memang laki-laki tidak bercerita. Namun sesampainya di rumah, Joy memberanikan diri mengatakan yang sebenarnya kepada Maize dengan mengirimkan pesan suara. Setelah mengirim pesan suara itu, tiba-tiba saja Joy menerima pesan dari Dr. Kagen. Pesan itu berisi kalimat kesalahan besar, ada yang tertukar. Lihat pesan itu, Joy langsung menelpon Dr. Kagen. Saat mereka berbicara, dokter menjelaskan bahwa Joy tidak mengidap penyakit CJD karena telah terjadi kesalahan pada hasil tes yang tertukar dengan pasien lain. Dan memang benar, sakit kepala Joy ternyata disebabkan oleh tagihan wifi, tagihan air, tagihan listrik, serta biaya motor RX King-nya yang telah mengalami turun mesin diakibatkan tarikan gas yang tak pernah berhenti pada saat malam takbiran berlangsung. Setelah mendengar penjelasan dari Dr. Kagen, mata penyesalan Joy tertuju pada jam yang sebentar lagi memasuki pukul 12 tepat, yang artinya para kelompok bayaran akan segera datang untuk bertamu ke rumah Joy. Setiap detik, ekspresi penyesalannya semakin jelas, memikirkan cobaan yang akan ia hadapi malam itu. Dan benar saja, salah satu kelompok bayaran telah tiba dan bersiap memblender isi rumah Joy beserta pemiliknya. 왜 이렇게 어두워? 조심해. Saat mereka memasuki rumah, si Gondrong tiba-tiba berteriak memanggil Joy. Terdengar suara Joy dari balik sebuah pintu. Ia mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan dan ia ingin membatalkan kontraknya. Si Gondrong pun tertawa dan berkata, bukan begitu cara kerjanya Joy. Salah satu dari mereka akhirnya maju untuk mencari keberadaan Joy. Pada malam yang penuh dengan adrenalin itu, Joy terpaksa mengeluarkan jurus pamungkasnya. 아, 이 새끼 조심하라니까. You should have walked. Setelah melenyapkan satu kelompok, Joy langsung menelpon Antoinette dan mengatakan, Boseo goyang. Sorry, my career's a little rusty.
Dengan murka, Antoinette mengatakan bahwa ia akan memanggil seluruh kelompok bayaran berpengalaman di seluruh kota untuk melenyapkan Joy dari muka bumi. Mendengar hal itu, Joy mengatakan bahwa ia sangat jarang menikmati pekerjaannya. Apapun yang akan Antoinette lakukan kepadanya, Joy akan menerimanya dengan senang hati, sambil memastikan bahwa mereka semua akan rata dengan tanah. Setelah percakapan itu, tibalah kelompok berikutnya. Mengetahui Maize berada dalam bahaya, Joy langsung menelponnya dan mengatakan bahwa ia akan mengirimkan uang agar Maize bisa meninggalkan kota itu secepatnya. Joy berjanji akan menemukan Maize dimanapun ia berada. Kembali ke Antoinette yang sudah sangat murka melihat Joy begitu sulit untuk ditumbangkan. Ia langsung memperluas bidang vendornya dan mengirim kontrak kepada beberapa kelompok bayaran yang sangat ditakuti. Antoinette sudah tidak peduli berapapun uang yang harus ia habiskan untuk melenyapkan Joy. Kontrak pun terkirim kepada setiap kelompok bayaran terkenal di seluruh kota. Dengan tawaran yang begitu tinggi, tanpa pikir panjang, mereka langsung menerima misi berbahaya itu dengan penuh ambisi. Diperlihatkan Maize yang tak henti-hentinya menangis gara-gara si Joy. Tiba-tiba ia menerima pesan suara dari Joy. Setelah mendengar semua yang Joy katakan, Maize langsung bergegas meninggalkan kota Budapest dan mengatakan kepada temannya bahwa Joy akan selalu ada dalam hidupku. Tidak peduli dia hadir atau tidak. Jika tidak dengan Joy, maka tidak dengan yang lain. Perkataan itu pun membuat sahabatnya diam membisu. Kembali kepada Joy yang mendatangi rumah Zephie. Kedatangan Joy kali ini hanya untuk mengobati luka di punggungnya akibat gigitan serangga yang terjadi di rumahnya beberapa saat lalu. Zephie memberitahu Joy bahwa ia masuk berita akibat 5 orang Korea telah kehilangan jati dirinya di tangan Joy. Kemudian Joy memberitahu Zephie bahwa dokter telah melakukan kesalahan besar dan sebenarnya ia tidak mengidap penyakit apapun, melainkan hanya tagihan-tagihan yang sering membuatnya pusing. Zephie kaget mendengar apa yang Joy bicarakan. Joy kembali menjelaskan bahwa Antoinette masih sangat marah tentang ayahnya dan kini ia harus menghadapi semua kelompok bayaran atas kesalahannya sendiri. Joy mengatakan bahwa jalan satu-satunya adalah membuat Antoinette berpikir bahwa ia melarikan diri, lalu mengumpulkan para kelompok bayaran itu ke satu tempat dan menghabisi mereka semua satu persatu. Sadar dirinya sedang dalam bahaya, Joy langsung meminta perlengkapan tempur kepada Zephie karena ia telah membuang semua senjatanya waktu itu. Namun Zephie hanya memberikan perlengkapan seadanya karena ia sedang memasuki masa pensiun dari pekerjaan ini. Zephie mengatakan bahwa jika Joy ingin membawa mereka semua kepadanya, mereka tidak boleh sampai berpikir bahwa tempat itu hanyalah jebakan. Karena itu, mereka membuat rencana dengan mengirim informasi melalui jalur palsu. Joy kemudian menempatkan dirinya di sebuah lokasi yang merupakan bekas tempat mereka menyandra anak diplomat pada waktu itu bersama Zephie. Kemungkinan besar para kelompok bayaran akan menuju ke tempat itu. Karena itulah satu-satunya lokasi pelarian Joy yang diketahui Antoinette. Mereka berdua akhirnya setuju dengan rencana tersebut. Tak lama kemudian, istri Zephie datang untuk memberi terapi kepada Joy karena sakit kepala yang masih menyerangnya. Tiba-tiba mereka semua terdiam akibat suara tulang leher Joy yang terdengar sangat keras. Stop, Sharon. I know what I'm doing. Tanpa diduga, setelah itu Joy tidak lagi merasakan pusing dan penglihatannya kembali normal. Berkat istri Zephie, Joy sangat senang dan berterima kasih karena ia telah membantu menyembuhkannya. Pindah ke Maize, ternyata ia sudah diam-diam diawasi oleh pria botak bersama seorang temannya. Kita sebut saja dia Lofdal. Maize tampak tergesa-gesa dan sangat panik sambil berkemas untuk pergi dari kota itu. Tiba-tiba, ia menerima kiriman uang dari Joy yang membuatnya sangat heran dan mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Joy. Namun saat ia keluar dari pintu rumahnya, Lofdal sudah menunggu untuk menangkapnya dan menjadikan Maize sebagai sumber kelemahan Joy agar Joy menyerah. Dan benar, rencana Zephie dan Joy akhirnya berhasil membuat Max dan Antoinette mengerahkan semua kelompok bayaran untuk mengepung kastil tua yang berada di pegunungan. Mereka berdua berpikir bahwa Zephie dan Joy belum cukup cerdik untuk menyembunyikan sesuatu. Padahal semuanya telah direncanakan Zephie dan Joy terlebih dahulu sebelum mereka bertindak. Kembali kepada Joy yang sudah tiba di sana terlebih dahulu sambil memantau isi kastil dan mempersiapkan semua alat yang akan ia gunakan untuk menghadapi semua kelompok bayaran itu. Satu persatu kelompok-kelompok bayaran
bayaran mulai berdatangan dan memarkirkan kendaraan mereka mengelilingi kastil. Salah satu kelompok hitman pun akhirnya turun tangan, beranggotakan 2 pria berjenggot yang siap menghabisi Joy. Saat mereka masuk ke dalam, semuanya tampak biasa saja, hingga tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat yang membuat jenggot mereka bergetar kencang. Jade! Setelah menghabisi 2 pria berjenggot, tibalah 2 perempuan. Tidak tahu apa maksud dari kedua perempuan itu. Berani-beraninya menyerang pria seperti Joy. Bahkan mantan anggota militer perang pun sudah tumbang di tangannya. Apalagi mereka. Lama kemudian, ledakan dahsyat kembali terjadi, membuat Joy terseret dan akhirnya dipertemukan dengan seorang pria bernama Botas. Sebelum melanjutkan pertarungan, Botas tiba-tiba meminta izin sebentar saja untuk memasang headsetnya lalu mulai mendengarkan musik DJ Tabola Bale. Vamos, la puta canción. Setelah menghabisi Botas, Joy dengan cepat mengangkat telepon dari Maize. Namun yang menjawab bukanlah Maize, melainkan suara serak si botak Lofdal yang mengatakan bahwa ia hanya sedang jalan-jalan bersama Maize, menegaskan bahwa yang ia inginkan hanyalah bayaran, bukan pujaan hati Joy. Ia berkata, serahkan dirimu, lalu Maize akan dilepaskan dengan selamat. Sadar bahwa ia tidak punya banyak waktu, Joy akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Pindah ke Maize yang sedang bersama anggota Lofdal. Tiba-tiba Maize meminta agar diturunkan dari mobil dengan alasan ingin melancarkan aliran darahnya karena sudah terlalu lama duduk hingga membuat kakinya kram. Mendengar perkataan itu, pria tersebut pun langsung mengeluarkannya dari mobil. Saat keluar tanpa disengaja, Maize menemukan sepotong kayu dan memberikannya kepada pria itu. Tak lama kemudian datanglah Max bersama anggotanya yang begitu banyak, lalu mengepung seluruh pintu masuk kastil. Setelah menumbangkan beberapa anggota, Joy akhirnya berhasil keluar dan bertemu Lofdal sambil tawar-menawar mengenai harga sapi yang akan Lofdal lepaskan. Tak lama berbincang, Lofdal menghubungi anggotanya untuk membawakan sapi jantan itu kepada Joy. Tanpa diduga, tiba-tiba Maize datang dari arah belakang dan membuat Lofdal salto belakang. Maize dan Joy akhirnya berhasil kabur meninggalkan tempat itu. Saat itu juga, Joy meminta maaf kepada Maize karena selama ini telah berbohong kepadanya. Dan ia mengaku dengan jujur bahwa dirinya adalah seorang hitman yang sudah pensiun dan sedang menjalani masa penebusan. Mendengar hal itu, Maize seketika kaget dan marah. Namun Joy menjelaskan kembali bahwa meskipun ia seorang hitman, ia tidak pernah menyentuh warga sivil, melainkan hanya para kriminal yang melakukan kejahatan dan merugikan masyarakat. Pada saat itu juga Joy bersumpah tidak akan berbohong lagi kepada Maize dan akan melakukan yang terbaik untuk sang pujaan hatinya. Sesaat kemudian, Joy panik melihat Maize tiba-tiba pingsan. Ia langsung memarkir mobil di tepi jalan dan memeriksa keadaan Maize. Tak disangka, Maize telah terkena peluru nyasar hingga menyebabkan luka ringan. Kebetulan, Joy melihat sebuah gereja di pinggir jalan. Ia pun segera membawa Maize ke sana untuk mencari tempat perlindungan dari kejaran Max. Sesampainya di gereja, tak lama kemudian, Maize sadar. Seorang pendeta melihat mereka berdua dan bertanya, apakah kalian perlu bantuan? Tak pikir panjang, Joy meminta agar mereka dinikahkan. Pendeta yang mengetahui bahwa Joy adalah pria yang penuh dengan adrenalin, hanya meminta satu syarat
syarat sebelum menikahkan mereka, yaitu pengakuan dosa. Joy sempat menolak karena ia merasa tidak punya banyak waktu jika harus menceritakan semua dosa dan tindakan yang pernah ia lakukan. Namun, pendeta itu hanya tersenyum, memintanya untuk melakukannya. Saat Joy mulai bercerita, waktu berjalan begitu lama. Sudah beberapa jam, pendeta itu hanya mendengarkan cerita aksi kejar-kejaran menggunakan senjata. Cerita Joy yang tak ada habisnya membuat pendeta itu cemas dan bahkan sangat pusing mendengarnya. Setelah menjalani proses penebusan dosa, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Lalu, Joy dimintai cincin. Namun ia tidak memiliki cincin asli, melainkan hanya tuas granat yang diberikan kepada pendeta. Setelah Joy memasangkan cincin kepada Maisie, tiba-tiba Loveday muncul bersama Max. Aksi siram peluru pun terjadi. Pada saat Max hendak menghabisi Loveday, tiba-tiba saja ia dan Joy berada dalam situasi tegang di antara keduanya. Pada momen itu, Max tersenyum melihat Joy yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ketika Max bersiap menyelesaikan semuanya, tanpa diduga dari arah lain muncul serangan mendadak. Setelah Maisie melenyapkan Max, mereka berdua segera bergegas pergi, meninggalkan Loveday yang terjebak sendirian untuk menjalani penebusan dosanya. Pindah ke Antoinette yang sudah mengetahui bahwa Max telah pensiun gara-gara Joy. Ia pun berniat pergi meninggalkan kota Budapest secepatnya. Tanpa diduga, Zephie muncul dari kegelapan dan mengatakan bahwa Antoinette telah melanggar aturan permainan karena telah menyewa tentara bayaran untuk tugas kontrak, yang merupakan pelanggaran besar. Zephie juga mengatakan bahwa Antoinette tidak ada bedanya dengan ayahnya dahulu. Take the playoff. Kembali kepada Maisie dan Joy yang sedang merayakan pernikahan mereka dengan penuh kebahagiaan. Tak lupa, sang pendeta berterima kasih kepada Joy karena telah merenovasi gereja yang sebelumnya hancur akibat permainan petak umpet yang dilakukan Joy. Film pun berakhir. Pesan yang dapat saya sampaikan adalah tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik meskipun banyak kesalahan besar yang pernah dilakukan. Terima kasih.